Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad, imamul mufassirin wa qaidil muhaddithin, hujjatul fuqaha wa qudwatil awliya, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah, marilah pada subuh yang berbahagia ini untuk sejenak kita mengulang kaji satu dua dari ayat-ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan akan memberikan kepada kita pencerahan-pencerahan, sekaligus Allah Subhanahu wa taala akan menambah pundi-pundi amal kita di pagi hari yang mudah-mudahan masuk dalam kategori yang diberikan keberkahan, sebagaimana Nabi pernah berdoa, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada setiap pagi mereka. Kalau berkah yang dimaksud adalah rezeki, maka berkah rezeki itu adalah secara material, secara fisik, dan berkah secara maknawi itu lebih utama berbanding puluhan bahkan ratusan kali lipat dibandingkan dengan keberkahan fisik tadi. Jadi ada keberkahan secara maknawi, secara rohani, ya, spirit. Ini lebih baik bagi kita, meskipun kedua sisi harus kita kejar. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jamaah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada sekian surah Al-Qur'an, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat 32. Ini pada surah Al-Ahqaf. Urutan surah tersebut adalah surah ke-46. Nanti ada urutan surah ke-75, di mana di sana disebutkan tentang kisah yang menarik, yaitu Al-Quranul Karim diterima dan diimani oleh segolongan daripada jin, atau disebut dengan surah Al-Jin. Sidang jamaah yarhamkumullah, kalau kita baca surah Al-Jin itu ada 28 ayat, sementara di surah Al-Ahqaf, ya, berbicara tentang Al-Jin hanya pada ayat 29 sampai dengan ayat 23. Al-Jin secara keseluruhan, selain berbicara tentang Al-Quran. Pada surah Al-Jin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilaika annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan seterusnya. Sementara di dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 tadi itu bunyinya, wa id sarrafna ilaika nafarum minal jin, wa id sarrafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an
falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim. Wa man lam yujib da'i Allah falaysa bimu'jizi fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Sadaqallahul azim. Kita ringkas, pada surah Al-Aqaf ini Allah menyebutkan, dan ingatlah hai Muhammad ketika kami mendatangkan, artinya mendatangkan segolongan jin kepadamu untuk mendengar Al-Quran. Beberapa pertemuan yang lalu sidang jemaah kita menyebutkan tentang dakwah Nabi 1 tahun atau 2 tahun sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah wafatnya pamanda beliau Abu Talib, pembelaan terhadap Nabi semakin berkurang dari keluarganya, kesedihan membuncah, sekaligus kaumnya semakin membabi buta. Nah, Rasulullah mencari ladang dakwah yang lainnya, itu ke tanah Taif atau ke wilayah Taif. Tapi di sana malah Rasulullah dikejar, diusir dan dilempari sehingga berdarah. Kisah ini secara lengkap sudah kita pernah sampaikan. Lalu sepulang dari sana, menurut beberapa riwayat Rasulullah singgah di satu tempat di Nakhlah menuju ke Uqaz, atau dari Tuhamah menuju ke Uqaz. Ada satu tempat namanya Nakhlah. Di sana Rasulullah berhenti sejenak untuk melaksanakan salat Isya. Dan pada waktu itu Rasul membacakan ayat Al-Quran. Nanti riwayatnya banyak. Ada kejadian beberapa kali. Nanti kita akan sampaikan bagaimana kok bisa ada kejadian berkali-kali. Nah, jadi di sana ketika membaca Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah didengar langsung oleh segolongan jin. Jadi golongan jin ini mulai dari 7 orang, 9, 60 sampai kepada ratusan orang. Jadi dari mana kejadiannya? Dari beberapa hadis menyebutkan ada 7, ada 9, ada 15, ada 25, ada 80, 60 sebelumnya, kemudian ada ratusan. Ratusan ini diambil dari ayat Al-Quran di surah Al-Jin. Wa annahu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa begitu banyak para jin yang mendengar Al-Quran dan mereka berdesak-desak. Ya. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri menyembah Tuhannya, mengerjakan ibadat, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya. Jadi berdesakan jin. Jadi kalau 9 atau 7 orang mungkin bisa berdesakan, tapi bahasa berdesakan itu tidak terlalu berarti. Tapi kalau dilihat kepada mentalitas psikologi daripada jin itu sendiri, di mana mereka ingin memperhatikan pola ibadat yang dilakukan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin saya berdesakan. Di samping riwayat yang cukup banyak, nanti para jin ini menjadi utusan-utusan Rasulullah, para dai-dai, para penyampai risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya. Nah, jadi di Nakhlah ini mereka mendengar. Ada dua riwayat yang menyebutkan, dan sehingga kedua arah riwayat ini menjadi pegangan para ulama. Pertama, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat langsung jin ini? Itu jawabannya adalah Rasulullah tidak mengetahui kalau jin mendengar bacaan Nabi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kalau jin berkerumun berdesak-desak. Baru beliau tahu setelah Allah menyampaikan kepadanya bahwa kami telah palingkan kepadamu, hai Muhammad, segolongan jin yang mereka nanti di surah Al-Jin, kalau di sini segolongan jin, wa id sarrafna ilaika nafara minal jin yastami'una al-Qur'an, mereka mendengar Al-Qur'an. Kemudian falamma hadaruhu qalu ansitu, dan manakala mereka hadir di tempat di mana kamu membaca Al-Qur'an itu, yang kamu tidak tahu itu, mereka datang. Mereka mengatakan kepada kelompoknya, ansitu, diam semua. Ini ada pimpinannya. Jadi jin ada komandonya, diam. Lalu mereka mendengar. Al-Kisah disebutkan di dalam hadis, para jin tidak bisa lagi mendengar berita langit. Jadi berita-berita yang dia dengar dari langit nanti ditambah, dipotong, disampaikanlah kepada para manusia yang mengambil jin sebagai pelindung. Nanti di dalam surah Al-Jin disebut, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya segolongan lelaki dari manusia meminta perlindungan kepada segolongan lelaki daripada jin. Nah, ini ketika disebut laki-laki dan dari manusia ini banyak sekali ini di dunia hari ini. Mulai dari masa dahulu sampai dengan saat ini, itu permohonan perlindungan dari jin terus berlaku. Tapi jin mengakui itu, sehingga yang mereka pernah memberikan berita-berita bohong, perlindungan fiktif, ya, dengan power yang seakan-akan dianggap besar oleh manusia, tapi mereka tahu mereka lemah, dan mereka juga pernah tertipu oleh para kaula jin-jin sebelumnya yang juga dipimpin mereka oleh iblis. Ini mereka bertobat nanti. Jadi jin naik ke langit mendengar berita itu, lalu dipangkas, diganti, ditukar. Setiap berita yang turun secara pertaliannya turun-temurun itu disampaikan berita, masing-masing ada tugas. Ini terjadi pembelotan terhadap inti berita yang sesungguhnya. Nah, pada hari itu mereka tidak bisa lagi naik ke langit. Mereka berjumpa dengan iblis. Mereka bertanya, wahai panglima, wahai raja, sesungguhnya kami tidak bisa dapat lagi berita. Iblis pun gelisah, dia memanggil seluruh kaulanya, seluruh penggawa-penggawanya. Berkumpullah di sana, coba cari ada berita apa, ada masalah apa. Pasti sesuatu yang besar ini terjadi. Karena sebelumnya diakui itu di dalam surah Jin nanti. Wa anna kunna naq'udu maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Sebelumnya mereka naik ke langit. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadida wa syuhuba. Kami coba untuk naik membumbung tinggi ke langit untuk mendengar berita, tapi tidak bisa lagi. Karena sudah penuh dengan
penjagaan dan bola api. Jadi bintang itu dalam surah Al-Mulk rujuman lisyayati, selain fungsi lain untuk melempar syaitan. Maka sidang jamaah yarhamkumullah, para pendengar di rumah, siapa yang naik saat ini maka mereka akan dikejar oleh lemparan bola api itu. Dia tidak bisa lagi, sudah tertutup. Dia melapor, dicarilah apa gerangan yang menjadi penghalang. Menyebarlah para jin ini ke seluruh pelosok dunia ini. Salah satunya menyebar jin yang ada di Jazirah. Menurut yuridiksinya masing-masing mereka menyebar. Ya, yang di Indonesia mungkin larinya ke Indonesia karena tidak ada berita yang ajaib di Indonesia ini, maka nggak ada laporan ke sana. Oh, di sana ada misalnya yang menahan sehingga kita tidak bisa naik. Nah, itu tidak didapatkan keterangannya. Mungkin tidak ada, mungkin ada dan tidak diberikan keterangan. Yang jelas yang jin Jazirah ini menyampaikan kepada iblis bahwa kami mendengar berita tentang Al-Quran yang dibaca. Inilah yang menjadi sumber masalah langit tertutup, sehingga tidak bisa lagi mendengar berita langit. Jamaah yarhamkumullah, jadi ulama mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak melihat jin yang mendengar Al-Quran tersebut, dan tidak tahu. Baru Nabi mengetahui setelah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada beliau bahwa ada segolongan jin yang kami kerahkan ke arahmu wahai Muhammad untuk mendengar Al-Quran. Lalu kemudian mereka beriman. Dan banyak sekali yang dianulir dari persepsi-persepsi, dari keyakinan-keyakinan, atau dari pengakuan-pengakuan sebelumnya yang menyebabkan jin harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga jin mengatakan, ya qaumana, wahai kaum kami, ini belum datang kepada Nabi. Baru mereka mendengar Al-Quran dan belum mengucapkan syahadat, tapi iman sudah menyeruak. Kenapa bisa demikian? Karena kelebihan dari Al-Quranul Karim. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan. Jadi jin mengerti struktur dari bahasa Arab. Jin yang paham bagaimana komunikasi Al-Quran. Jin yang membuka mata batinnya. Mereka bisa menerima kebenaran Al-Quran. Lalu setelah selesai, mereka pulang dengan perasaan yang pecah, tapi mendapatkan ketenangan. Pecah terhadap apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, tapi mendapat ketenangan untuk ada harapan di masa yang akan datang. Inilah dinamakan dengan al-afiyah, al-huru was-sukun, ketenangan, ya, ketentraman, karena dibawa oleh al-iman. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata was-salamata wal-afiyah. Sehat secara fisik, selamat dalam perjalanan, selamat pula secara kerohanian kami. Kemudian al-afiyah, keselamatan tidak hanya selamat dari bencana dan malapetaka, tapi ada malapetaka yang cukup berat, yaitu semacam ketidaktenangan batin. Nah, ketenangan itu yang disebut dengan al-afiyah, tentram. Meskipun orang hidup berkecukupan hebat, lebih kaya raya, tapi kita biasa-biasa, itu dapat al-hudu was-sakinah, ya, atau disebut dengan al-afiyah. Nah, jin mendapatkan itu.
Dari mana? Dari hanya mendengar Al-Quran. Ya, maka Al-Quran tanya itu, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapakah mereka tidak mempelajari dan mengkaji Al-Quran atau memperhatikannya? Perhatikan dengan terbuka batin ini. Am ala qulubin aqfaluha. Ataupun hati itu telah terkunci. Ketika kita kunci hati kita, maka kita tidak akan mendapatkan Al-Quran. Bahkan kita tidak akan mendapatkan sense atau taste. Kalau dalam makanan taste, kalau dalam rasa batin itu sense Quranik itu kan. Rasa Al-Quran itu kita tidak dapat. Ada seni, ya, art of Al-Quran. Ada seni Al-Quran itu tidak menyentuh kita. Tapi ada orang dengar musik, dapat sentuhan musiknya, dapat perpindahan nadanya. Nah, pada Al-Quran ini jin menyebutkan ajaba, sangat-sangat menakjubkan. Jadi kalau kita mau membaca setiap hari kita latih, ya, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya bahwa membiasakan sesuatu itu dengan melatih. Untuk bisa menjadi orang pintar harus belajar. Tidak bisa orang lahir langsung pintar. Tidak bisa orang beradab, berakhlak ketika lahir. Tidak. Kecuali beberapa personil saja sudah pernah kita sampaikan. Ya, tapi harus belajar. Nabi mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu adalah dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Sopan santun itu harus dengan pelatihan. Harus dibiasakan. Sehingga menjadi tabiat, dia menjadi akhlak. Menjadi hay'ah rasikhah fin nafsi, tanshau anha al-umur bisuhulah. Ya, sehingga menjadi sebuah keadaan yang terpatri dalam jiwa, mudah untuk melakukan satu sikap. Sehingga kalau sudah mudah hendak berat, dia jadi akhlak. Kalau baik, baiklah akhlak itu. Kalau buruk atau keji, maka tercelalah akhlak itu. Nah, jin membuka batin, dia mendapatkan sen itu. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kemudian secara terus menerus pengakuan itu. Ini satu. Jadi Nabi tidak melihat jin, hanya saja disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim. Ada lagi yang mengatakan bahwa Nabi tidak melihat jin dan tidak mengetahui keadaan mereka. Ini ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyampaikan kepada generasi setelahnya bahwa yang memberitakan kedatangan jin waktu itu sehingga Nabi merasa mereka ada hadir, ya, itu pepohonan. Ada pepohonan di sana, itu memberikan gelagat bahwa jin telah hadir di pepohonan itu. Nah, ini besok paginya berita di cross check kembali oleh para sahabat, maka didapatilah di sana ada bekas-bekas, ada bekas api, ada bekas pembakaran, ada bekas mereka menghangatkan badan, dan ada bekas di mana telapak kaki daripada onta dan kuda daripada jin. Di alamnya itu alam yang mirip dengan alam kita, karena dia juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali bekas-bekas pijakan kaki unta esok paginya didapati oleh sahabat, karena Nabi kehilangan para sahabat kehilangan Nabi pada malam ini. Pada malam di mana pertemuan dengan jin itu. Nah, jamaah yarhamkumullah, ini satu dari sekian pendapat para ulama, dan insyaallah kita akan lihat lagi pada pertemuan yang akan datang bagaimana pendapat ulama kedua, di mana Rasulullah dapat melihat, menyaksikan dan berbicara langsung dengan kaula-kaula daripada jin dan dari bangsa-bangsa mana saja jin itu yang datang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah Al-Quran sangat menakjubkan, maka jin saja dia ternyuh mendengar Al-Quran, maka marilah Al-Quran kita jadikan sebagai
sebagai konsep keberkahan bagi kita dan kesempurnaan iman dengan membacanya setiap ada kesempatan, apalagi setiap hari digunakan waktu khusus. Mudah-mudahan kita bisa takjub dengan Al-Quran setelah kita mengimaninya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Nanti pertemuan yang akan datang kita masih bahas tentang surah Al-Jin ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.